Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Uci Artia Channel. Di video kali ini kita masih membahas tentang FR SKB CPNS 2019. Sebelumnya perkenalkan, saya Uci Artia, CPNS 2018. Nah, FR ini saya dapatkan dari pengalaman teman-teman yang sudah melaksanakan SKB di tahun 2019 pada hari ketiga. Di sini kita akan membahas 8 hal yang pasti keluar untuk SKB CPNS. Pertama, ada langkah-langkah menyusun butir soal. 2. Tujuan pengayaan. 3. Karakteristik peserta didik. 4. Penyusunan promes dan prota. 5. Menentukan kompetensi guru berdasarkan studi kasus. 6. Komposisi RPP. 7. Pelaksanaan remedial. 8. Instrumen dan bentuk penilaian. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu hal-hal yang akan dikeluarkan pada saat tes SKB teman-teman. Kita bahas dari yang pertama, ada langkah-langkah penyusunan butir soal. Yang pertama, pilih materi atau topik yang tepat untuk diangkat menjadi bahan ujian. 2. Tentukan dari materi atau topik terpilih tersebut bagian mana yang tepat untuk dijadikan soal dengan bentuk pilihan ganda atau benar salah, atau bentuk isian, atau uraian, atau ujian praktek. 3. Buat kisi-kisi soalnya yang disesuaikan dengan indikator capaian dalam setiap materi atau topik yang terpilih. 4. Tulis soal mengacu pada indikator sebagaimana dituangkan dalam kisi-kisi. 5. Tulis kunci jawaban untuk soal selain uraian atau pedoman penskoran untuk soal uraian. 6. Penelaahan dan perkaitan soal beserta kunci jawaban atau pedoman penskorannya. Jadi teman-teman perlu memahami 6 langkah-langkah dalam penyusunan butir soal. Jadi menurut saya silakan teman-teman rangkum langkah-langkah penyusunan butir soal, kemudian cari kata kunci dari setiap langkah biar teman-teman itu hafal langkah-langkah dalam penyusunan butir soal. Karena soal ini dari FR hari pertama sampai hari ketiga selalu keluar tentang langkah penyusunan butir soal. Jadi soal ini jangan sampai teman-teman lewatkan ya. Jadi langkah pertama teman-teman rangkum, kemudian cari kata kunci agar bisa dihafalkan 6 langkah dalam menyusun butir soal. Nah, lanjut pembahasan yang berikutnya. Ada pembelajaran pengayaan. Secara umum, tujuan program pengayaan adalah untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan terhadap materi yang sedang atau telah dipelajarinya, serta agar siswa dapat belajar secara optimal baik dalam hal pendayagunaan kemampuannya maupun perolehan dari hasil belajar. Nah, dalam panduan program pengayaan mengatakan bahwa pembelajaran pengayaan merupakan pembelajaran tambahan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pembelajaran baru bagi peserta didik yang telah mencapai ketuntasan sehingga mereka dapat mengoptimalkan perkembangan minat, bakat, dan kecakapannya. Serta pembelajaran pengayaan berupaya untuk mengembangkan keterampilan berpikir, kreativitas, dan keterampilan seni dan gerak. Jadi teman-teman perlu tahu manfaat dari pembelajaran pengayaan bagi peserta didik. Jadi silakan ambil inti dari bacaan ini. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu karakteristik peserta didik, di mana salah satu faktor penting dalam kegiatan pembelajaran adalah karakteristik siswa. Karakteristik merupakan salah satu variabel dalam desain pembelajaran. Nah, karakteristik siswa juga merupakan segi latar belakang pengalaman siswa yang berpengaruh terhadap keefektifan proses belajar. Nah, latar belakang dan pengalaman yang dimiliki siswa diantaranya adalah kemampuan umum, tingkat kecerdasan,
gaya belajar, motivasi, ekspektasi terhadap belajar, kemudian ciri-ciri jasmani serta emosional, dan karakteristik ini dapat mempengaruhi keefektifan dan proses pembelajaran. Jadi sebagai guru kita harus paham apa faktor-faktor penting dalam kegiatan pembelajaran, di mana salah satunya adalah karakteristik peserta didik yang harus kita pahami. Kemudian kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru. Pertama adalah kompetensi pedagogik, yaitu menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, budaya, emosional, dan intelektual. 2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. 3. Mengembangkan kurikulum. 4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. 6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. 8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. 10. Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kalau diambil intinya, kompetensi pedagogik adalah kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru terhadap administrasi keguruan, kemudian memahami setiap karakteristik para peserta didik, kemudian memanfaatkan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menggali bakat dan minat dari siswa kita. Jadi teman-teman mungkin bisa dirangkum apa saja sih kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Lanjut ke kompetensi kepribadian. Yang pertama, kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial berupa bertindak sesuai dengan norma hukum, norma sosial, bangga sebagai guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. 2. Kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. 3. Kepribadian yang arif memiliki indikator esensial menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. 5. Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator esensial, yaitu bertindak sesuai dengan norma religius, iman dan takwa, jujur, suka menolong, dan memiliki perilaku yang diteladani oleh peserta didik. Jadi nanti dalam soal SKB itu disediakan sebuah studi kasus, nanti teman-teman disuruh untuk menentukan termasuk dalam kompetensi mana berdasarkan studi kasus tersebut begitu. Jadi setelah teman-teman paham tentang kompetensi yang ada yang harus dikuasai oleh seorang guru, nanti teman-teman bisa menjawab dengan studi kasus yang diberikan. Lanjut ke kompetensi profesional. Yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang diampu. 2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. 3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. 4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. 5. Memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Jadi sebagai seorang guru, kita harus bisa profesional dalam menghadapi semua hal yang terjadi pada saat pembelajaran berlangsung. Bisa kreatif, bisa mengembangkan SK dan KD pada saat menentukan tujuan pembelajaran yang akan kita capai di dalam kelas.
Kompetensi berikutnya adalah kompetensi sosial. Yang pertama, bersikap inklusif. Dua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. 3. Beradaptasi di tempat tugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. 4. Berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Jadi kompetensi sosial sebagai seorang guru, kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita, masyarakat, orang tua, guru yang lain, kemudian yang lain yang ada di dalam sekitar wilayah lingkup kerja kita. Kemudian materi berikutnya adalah tentang komponen RPP. Bagi teman-teman yang sebelum tes SKB sudah menjadi guru, pasti tidak asing lagi dengan istilah RPP atau rencana proses pembelajaran, di mana komponen RPP ini juga dikeluarkan dalam soal SKB sama seperti FR-FR di hari pertama, kedua, dan ketiga. Mereka menyebutkan bahwa komponen RPP akan keluar dalam soal SKB. Nah, komponen RPP yang harus ada, yang pertama adalah identitas dari mata pelajaran, yaitu nama sekolah atau satuan pendidikan, kelas, semester, kemudian program, misalnya jurusan IPA, IPS, atau bahasa untuk tingkat SMA, kemudian mata pelajaran, tema pelajaran, jumlah pertemuan, dan bagian-bagian ini harus berurutan dan terletak setelah judul RPP. Teman-teman bisa lihat di internet contoh RPP yang sudah bagus, yang sudah jadi sesuai dengan komponen RPP yang disebutkan di sini. Lanjut, komponen RPP yang kedua harus ada standar kompetensi. 3. Kompetensi dasar. 4. Indikator pencapaian kompetensi. 5. Tujuan pembelajaran. 6. Materi ajar. 7. Alokasi waktu. 8. Metode pembelajaran. 9. Kegiatan pembelajaran yang memuat pendahuluan, inti, dan penutup. 10. Penilaian hasil belajar. Dan yang terakhir adalah sumber belajar. Nah, itu saja pembahasan FR di hari ketiga. Semoga bermanfaat dan buat teman-teman semoga masih semangat belajar sampai dengan tanggal pelaksanaan SKB kalian. Jangan sampai kendor karena di luar sana teman-teman juga sedang semangat sekali untuk memperjuangkan NIP di tahun ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan agar teman-teman juga bisa belajar. Nah, semoga tahun ini adalah rezeki kalian menjadi ASN di tahun 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.